Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya ini? Baik, Sehat? Tidak ada yang sakit-sakit? Oke, jadi hari ini kita kembali bertemu di pembelajaran KCA, coding dan kecerdasan artifisial. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran materi kita yang lalu. Jadi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Sebelum berangkat ke sekolah, apa aktivitas kita di rumah? membersihkan tempat tidur. Ya, membersihkan tempat tidur. Ya, mandi, sarapan, mandi. Ya, berarti bangun pukul 7.30. 7.30. Ah, pukul? Nah, ya, bangun pukul 6. Ya, rata bangun pukul 6. Ya, tetap dilaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia. Nah, salah satunya adalah bangun. Saya kira setiap hari tetap dilaksanakan. Jadi setelah itu terbaik kita membersihkan tempat tidur, sarapan, mandi, kemudian berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, apa yang dilakukan sebelum masuk kelas? Ya, membersihkan. Ya, itu jadi kegiatan atau aktivitas setiap hari yang harus kita laksanakan. Baik, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, ada baiknya seperti kebiasaan kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Oke, silakan pimpin doa. Sudah tempat siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa kita bisa melaksanakan proses pembelajaran kita dengan baik. Baik, sebelum kita masuk, kita bersama-sama dulu menyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan berdiri dulu. Kita sama-sama. Ya, kita silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti kebiasaan kita berdoa, kemudian menyanyikan salah satu lagu wajib.
Siapa yang tahu apa tujuannya kita menyanyi lagu wajib? Ada? Tujuannya setiap hari menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, apakah itu pada negeri dan Pancasila. Nah, tujuannya adalah menumbuhkan jiwa, ya, menumbuhkan jiwa nasionalisme, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Itu tujuan kita selalu belajar atau menyanyikan lagu wajib nasional setiap kita mau memulai pembelajaran di pagi hari. Baik, kita mulai pembelajaran kita masuk dulu. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk di KKH, ya, pusat pembelajaran kode dan kecerdasan artifisial. Yang lalu itu kita belajar di apa yang lalu kita pelajari di KKH. Game-game apa yang dipelajari yang lalu? Ya, ada game. Ada, itu pembelajaran kita lalu. Nah, sekarang kita masuk di kecerdasan artifisial, ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita pelajari materinya, ada 3 yang harus kalian capai. Yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial atau KA. Kemudian yang kedua, mampu membedakan yang mana itu mesin cerdas dan yang mana mesin non cerdas. Jadi ada mesin cerdas, ada yang non cerdas. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contohnya, yang mana contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, saya mau tanya, pernah lihat kalkulator? Pernah. Pernah lihat kalkulator? Nah, di kalkulator itu ketika kita menekan angka, misalnya yang kita tekan angka 2, berarti yang muncul di layarnya itu adalah angka 2. Nah, itu adalah sebagai gambarannya, itu adalah salah satu contoh mesin non cerdas. Kenapa? Karena nanti ditindis baru muncul angka 2. Nanti diberikan instruksi baru muncul angka 2. Nah, yang kedua, ini ada apa namanya? Remote. Ini biasanya remote digunakan untuk apa? Ya, biasa digunakan untuk TV, biasa digunakan untuk AC. Misalnya kalau tindis ke remote di rumah angka 2, berarti yang muncul di layar itu angka 2. Berarti kemudian kalau angka 3 kita muncul tindis, berarti yang muncul adalah angka 3. Kemudian yang di layar itu berpindah siarannya berpindah. Misalkan angka 1 Indosiar, angka 2 RCTI. Kalau kita tulis angka 1 berarti muncul Indosiar. Kalau kita tulis angka 2 berarti RCTI. Itulah salah satu contoh mesin non cerdas. Itu contohnya. Misalnya lagi HP. Tahu HP? Sering menggunakan HP? Ya. Kalau di HP biasanya kalau di Google, membuka di Google, kemudian ada tanda mikrofon di bawah. Kemudian kita tekan, kemudian kita bercerita atau berbicara. Carikan saya film Upin Ipin. Maka yang muncul nanti langsung tertulis di situ adalah apa yang kita sebut atau apa yang kita bilang. Berarti itu salah satu cara kerja mesin cerdas. Itu sudah tersetting di dalam. Jadi itu bedanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk lebih jelas, kita lihat di yang kedua penjelasannya ini. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah salah satu bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi mampu meniru kecerdasan kognitifnya manusia. Sistem ini dirancang untuk dapat belajar, memecahkan masalah, mengenai pola, dan mengambil keputusan. Nah, tujuan utamanya adalah dapat berfungsi secara mandiri dan cerdas
mirip seperti cara manusia dan bertindak. Itu pengertian dari kecerdasan artifisial. Biasanya kalau di rumah kita mau mengerjakan tugas, tidak kita tahu caranya atau jawabannya. Biasanya bantuan tak kemana? Ke orang tua atau ke HP? HP. Apa yang buka di HP? Di Google, apalagi buka kalau di Google? Aplikasi apa? Apa aplikasinya? Chrome. Apa di aplikasi Chrome? Siapa yang biasa buka? Gemini. Mupre, Gemini, AI. Biasanya kalau di Gemini, biasa hanya instruksi yang kita masukkan, muncul semua turun penjelasannya. Inilah cara kerjanya ini. Dapat berfungsi secara mandiri dan cerdas. Jadi sedikit kita masukkan, muncul penjelasan ke bawah. Itu pengertian dari kecerdasan artifisial. Kemudian ini, kita masuk di mesin non cerdas atau konvensional. Nah, mesin non cerdas hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah diprogram. Jadi aplikasi itu hanya sesuai yang sudah diprogram. Contohnya di kalkulator tadi. Angka 2 sudah diprogram bahwa kalau kita tekan tombol ini, berarti yang muncul di layarnya adalah angka 2. Itu sudah terprogram. Kalau angka 3 yang kita tulis, berarti yang muncul hanya angka 3. Sama juga dengan di remote. Kalau angka 2 berarti dia pindah ke angka 2 siarannya. Ini. Nah, mereka tidak bisa belajar dari pengalaman atau menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga. Artinya, hanya yang sudah terprogram di dalam yang muncul ketika kita tekan. Beda dengan AI. Itu akan banyak penjelasan-penjelasan di bawah. Karakteristiknya apa? Yang pertama, tidak memiliki kemampuan belajar. Itu kalau non cerdas. Berarti dia tidak bisa belajar sendiri. Ini. Kemudian sangat bergantung pada intervensi manusia untuk setiap perubahan tugas. Jadi nanti ada perubahan program lagi baru bisa berubah. Misalnya, kalau awalnya kita program tombol atas itu atau arah panah ke atas kita tekan, maka dia akan naik, akan bergeser ke atas. Kalau arah panah ke bawah, itu saja yang kita program, maka dia akan bergeser ke bawah. Nah, nanti akan berubah, misalnya arah panah ke bawahnya kita mau tekan, kemudian yang muncul dia bergeser ke atas, maka itu harus diprogram kembali. Itulah karakteristik dari mesin non cerdas. Harus dikasih instruksi terus. Kemudian tidak fleksibel, artinya kalau hari ini hanya kita setting, minggu depan mau kita pakai, kita tekan, hanya itu juga yang muncul, tanpa muncul instruksi-instruksi yang lain. Karena hanya satu kali men-setting, tanpa setting berikutnya. Kemudian salah satu contohnya adalah kalkulator ini, kalkulator 1. Hanya bisa melakukan operasi ketika sudah diprogram. Misalnya 2 ditambah dengan 2. Kita tekan 2 tambah 2, kita setting sama dengan 4. Ketika kalian menekan 2 ditambah 2, maka yang muncul nanti adalah angka 4. Karena sudah disetting. Itu kalkulator. Kemudian ada mesin cuci. Tahu mesin cuci? Tahu. Ada di rumah tak mesin cuci? Ada. Sering dipakai. Ini mesin cuci hanya yang terprogram. Ini mesin cuci manual, menjalankan siklus pencucian berdasarkan tombol yang ditekan. Apa tombolnya mesin cuci? 1, 2, 3. Nah, 1. Apa artinya kalau 1 di mesin cuci? 1 menit. Kalau 2 menit. Kalau 3, nah itu ada fungsinya masing-masing. Itu sudah disetting. Jadi kalau hanya settingannya seperti itu, maka begitu terus. Itulah salah satu contoh mesin non cerdas. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya yang terprogram hanya itu saja yang di dalam. Tanpa bisa menyesuaikan diri dengan
jenis kain atau tingkat kotoran. Kalau kotorannya, misalnya kita tekan angka 1, ada kotoran, sama aja caranya membersihkan. Kalau kotorannya kecil dengan kotorannya banyak, kecepatannya sama. Kemudian lampu lalu lintas. Ini, tahu lampu lalu lintas? Tahu. Ya, ada berapa warnanya lampu lalu lintas? 3. Apa? Apa artinya merah? Apa artinya merah? Berhenti. Apa artinya kuning? Ya, tahu arti? Kalau hijau? Ya, ini sudah disetting. Misalnya ada mobil dari arah sana, lampu merah disetting, oh ya dari situ harus berhenti, maka menyala warna merah. Karena itu sudah tersetting sebelumnya. Berarti itu terus yang hari. Itu mesin cerdas, belum cerdas. Sekarang apa bedanya dengan mesin cerdas? Kita lihat. Mesin cerdas yang ditenagai oleh AI dapat belajar dari data mengenai pola dan mengambil keputusan secara mandiri. Kemampuan ini membuat mereka dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Jadi mereka dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Jadi ini akan berkembang terus, biar tidak disetting. Contoh tadi Gemini. Kalau di Gemini kita masukkan apapun kita masukkan, maka akan muncul penjelasan yang lebih banyak. Dan biasanya yang satu juga kita masukkan di HP yang lain itu mantap, maka instruksinya juga akan banyak dan instruksinya bisa berbeda-beda. Jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena itu sudah banyak terangkum di dalam, sudah tersetting semua di dalam, dan banyak yang terangkum dari informasi-informasi dari luar yang pernah dimasukkan ke situ. Apa karakteristiknya? Memiliki kemampuan belajar ini atau melalui mesin belajar. Kemudian dapat beradaptasi dengan kondisi atau data terbaru. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan tanpa intervensi manusia secara terus-menerus. Itulah cara kerja atau karakteristiknya mesin cerdas. Nah, ini contohnya asisten virtual seperti Google Assistant. Itu dia belajar dari interaksi suara pengguna untuk memberikan jawaban yang lebih akurat berdasarkan suara pengguna. Saya di HP kalau buka Google itu tadi, carikan saya film Upin Ipin episode ini, maka akan muncul di Google apa yang kita sebut. Itulah yang disebut dengan asisten virtual. Contohnya Google Assistant. Kemudian ini yang kedua, sistem rekomendasi Netflix menganalisis riwayat tontonan Anda untuk merekomendasikan film atau serial yang mungkin Anda sukai. Jadi biasanya di Google atau biasa sering nonton YouTube. Sering nonton? Ya, di YouTube itu kalau kita suka itu video yang kita nonton, maka setiap buka di YouTube, maka itu terus yang akan muncul. Itu yang sering muncul. Kenapa? Karena itulah yang sering kalian nonton. Coba makin periksa YouTube kalau kembali. Sehingga Bapak Ibu guru tadi sekolah kalau disuruh di bawah HP biasa kita bukakan YouTube ya, biasa dibuka YouTube. Kentara itu bahwa ini tadi malam nonton, ini sering dia nonton. Makanya karena itu yang sering muncul di Google Tag kalau atau di Chrome Tag, di internet Tag kalau dibuka HP Tag. Makanya harus menonton yang betul-betul mendidik. Kemudian mobil tanpa pengemudi. Tahu mobil tanpa pengemudi? Tidak, Pak. Ya, menggunakan sensor algoritma untuk beradaptasi dengan kondisi lintas atau mengambil keputusan tertentu. Ini adalah salah satu contoh. Nah,
tanyakan tentang video ini? Kenapa bisa berjalan sendiri tanpa Ada sukunya? ya, tanpa ada suku? Kenapa bisa? Ada di sana, Pak. Ya? Bisa disolve. Karena apa? Lagi. Ada remote-nya? Ya, Pak. Itu tidak ada remote tadi di sini sih. Supaya jalan. Kenapa ini mobil bisa berjalan sendiri? Karena itu sudah tersetting bahwa harus belok, harus jalan sendiri, kemudian ada settingannya di dalam. Kalau dapat belokan atau sekian jaraknya harus berbelok ke kiri, sekian jaraknya harus berbelok ke kanan. Itulah salah satu contoh mesin cerdas, mobil yang bisa berjalan sendiri, yang biasa disebut dengan mobil apa? Ya, mobil tuyul. Kenapa? Karena biasa jalan sendiri. Kita tekan, dia jalan sendiri. Inilah karena ada sensornya. Jadi itu tadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi ada mobil tanpa pengemudi, ada asisten virtual, ada juga biasanya tahu mobil-mobil remote. Tahu ya? Biasanya kalau mobil remote itu ya menggunakan remote control. Itu bisa ketika kita tekan dia berjalan, kita hanya berikan instruksi. Kita tekan saja dengan belok kiri, belok kanan. Seperti itu ya. Ya. Baik. Sekarang penjelasannya tentang mesin cerdas dengan non cerdas, perbedaannya itu yang tadi. Sebelum kita lanjut, silakan berdiri dulu semua. Berdiri semua. Breaking dulu. Ada yang punya striking? Berdiri semua. Ada yang punya striking? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya yang kasih. Strikingnya kita tepuk tangan saja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oke, silakan untuk kembali. Jadi untuk kita menjaga konsentrasi kita belajar kedua. Nah, sekarang saya akan main kelompok ya, kelompoknya masing-masing di mejanya, kelompok-kelompok kecil. Kemudian ada yang gede yang harus kita ya, silakan ditulis. Berikan 2 contoh mesin cerdas yang sering Anda temui atau digunakan. Kemudian tuliskan jenisnya mesin berikut, apakah dia masuk mesin cerdas atau non cerdas. Mobil otonom, kipas angin manual, sistem rekomendasi untuk lampu lalu lintas, kalkulator atau asisten virtual. Nah, silakan ditulis buku. Silakan ditulis buku. Silakan ditulis buku. Semua. Ayo, nulis ke. Baru kita presentasikan sebentar. Tulis. 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 Oke, langsung. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2. Semua yang sering kalian temui atau gunakan mesin cerdas,
pamilya. Berikan dua contoh mesin cerdas yang sering Anda temui. Yang sering kalian temui mesin cerdas dan biasa digunakan. Sudah selesai? Belum?
Oke. Kami sudah. Mana mesin cerdas? Dua contoh mesin cerdas. Nomor 1 dua contoh mesin cerdas. Kemudian nomor 2 yang di bawah itu apakah dia masih cerdas atau non cerdas? Oke, sudah. Sudah. Mana? Bisa sudah. Sudah. Gimana sudah? Sudah, ini. Sudah? Baiklah semua? Oke, kelompok yang sana. Dulu. Ini di depan. Baik. Presentasikan cerita. Apa mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mengarah ke sana, teman-teman. Yang pertama, berikan dua contoh mesin cerdas yang sering Anda temui atau gunakan. Ya, HP cerdas. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, mesin cerdas atau non cerdas? Yang mana? Mobil otonom, mobil cerdas, mesin cerdas atau bukan? Ya, mesin cerdas. Kipas angin atau manual? Kipas angin manual. Ya, cerdas. Sistem rekomendasi YouTube. Cerdas. Lampu lalu lintas. Cerdas. Kalkulator saku. Cerdas. Asisten virtual. Ya, mesin cerdas.
Cerdas. Ya, tepuk tangan. Kita coba baca hasil Terbanta di atas. Langsung menghadap ke Terbanta. Nomor 1. Ya, HP cerdas dan asisten virtual. Yang kedua, mesin cerdas yang mana di atas? Baca di komputer. Ya. Kalau mesin cerdas, ya, kipas angin manual. Oke, tepuk tangan untuk yang lain sama. Untuk yang lain sama, ya. Jadi dua contoh mesin cerdas. Kemudian nomor 2, membedakan yang mana mesin cerdas dan mencerdas. Kalau mobil otonom tadi masuk mesin apa? Cerdas. Kipas angin manual masuk mesin cerdas. Kipas sistem rekomendasi itu masuk mesin cerdas. Kalau lampu lalu lintas cerdas. Kalkulator 1 cerdas. Kemudian asisten virtual berarti dia mesin cerdas, ya. Itu ya, jadi kalian harus mampu membedakan yang mana mesin cerdas dan yang mana mesin non cerdas. Baik, jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa kalian harus mengetahui apa itu kecerdasan artifisial, kemudian kalian harus membedakan yang mana mesin cerdas dan yang mana mesin cerdas, kemudian kalian harus tahu contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang kurang paham atau ada yang belum dalam mengerti dengan penjelasan yang tadi? Paham? Ya. Ada yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya, seorang. Siapa? Apa yang didapat hari ini? Apa yang dipelajari hari ini? Apa? Ya. Yang mana di KKA yang dipelajari? Apanya? Ya, ya, mesin terkait dengan mesin cerdas dan mencerdas. Contohnya mesin cerdas tadi apa? Ya, contohnya mesin mencerdas adalah kipas angin manual atau kalkulator. Kemudian contohnya mesin cerdas. Mesin cerdas apa? Mesin cerdas? Ya, mobil otonom. Kemudian HP cerdas, ya. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana perasaannya hari ini? Nah, dingin belajar. Ya, senang atau tidak senang? Jadi perasaan hari ini kita belajar merasa senang dengan apa yang kita mempelajari hari ini. Kira-kira apa harapan Pak untuk ke depan pertemuan berikutnya? Nah, apa harapan Pak untuk pertemuan kita berikutnya? Apakah kita harapan kita menghadirkan atau memperanakan mesin cerdasnya atau mesin cerdasnya? Apa harapan kita? Bisa apa kita pembelajaran ke depan di depannya pertemuan berikutnya ya apa kira-kira harapan? Kalau hari ini merasa senang berarti punya harapan ke depan. Apakah harapannya kita belajar atau lebih
mengetahui lagi contoh yang lebih banyak dari mesin cerdas atau mesin cerdas. Kemudian apakah mau mengetahui cara kerjanya lebih dalam tentang mesin cerdas atau membuat mesin cerdas? Ya, sebetulnya ada yang bercita-cita atau menginginkan untuk membuat suatu mesin atau suatu program yang cerdas terkait dengan pembelajaran. Kalau ada tugas K, bukan lagi mesin yang kita pakai, tetapi aplikasi lain. Ya, itu harapan kita ke depan. Jadi, semoga ke depan ini lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian saya kira untuk hari ini cukup sebagai penutup pertemuan kita selanjutnya. Ini masih berlanjut terkait dengan cara kerja atau penggunaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baik, untuk selanjutnya saya harap di rumah tetap belajar, tetap rajin melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan, termasuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini harus rutin dilakukan dan harus setiap hari. Ya, dari bangun pagi, apalagi apa kalau bangun pagi? Beribadah, apalagi makan bergizi, apalagi ya berolahraga, kemudian bermasyarakat dan senang sampai olahraga. Ya, dia bermasyarakat. Kemudian malamnya harus tidur cepat. Ini kebiasaan penjaga Indonesia hebat harus dimaksimalkan dengan baik. Kemudian saya ingatkan karena di penggunaan ini harus biasanya kita menggunakan HP, saya harap menggunakan HP touch dengan sebaik-baiknya atau dengan hal-hal yang positif. Saya kira untuk hari ini cukup. Sebelum kita keluar, mungkin kita seperti biasa harus berdoa. Ya, ayo kita berdoa. Doa baca doa.